Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Rosalinda, NIM 289205029, Prodi Manajemen, mata kuliah Intermediate Accounting. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS, yaitu Intermediate Accounting. Dosen pengampu, Pak Rosidi. Bab 4, laporan laba rugi dan informasi yang berhubungan. Laporan laba rugi atau yang biasa dikenal dengan income statement dalam bahasa Inggris merupakan suatu laporan yang dapat mengukur tingkat keberhasilan operasi perusahaan dalam periode kurun waktu tertentu. Komunitas bisnis dan investasi memanfaatkan laporan laba rugi dalam penentuan baik profitabilitas, nilai investasi, maupun kelayakan kredit. Investor maupun kreditor dapat memanfaatkan informasi yang dapat di dalam laporan laba rugi untuk yang pertama, mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Yang kedua, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja di masa depan. Yang ketiga, membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Format laporan laba rugi. Laba bersih terdiri dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Laporan laba rugi meringkas transaksi-transaksi tersebut. Dua elemen dari laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan atau income. Peningkatan keuntungan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang sehingga terjadi peningkatan modal selain berhubungan dengan kontribusi dari pemegang saham. Yang kedua, beban atau expenses. Penurunan keuntungan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk penurunan atau pelepasan aktiva atau peningkatan utang sehingga terjadi penurunan modal, selain berhubungan dengan kontribusi dari pemegang saham. Definisi dari pendapatan terdiri dari pendapatan dan keuntungan. Pendapatan terbentuk dari aktivitas sehari-hari sebuah perusahaan dan akibat beberapa bentuk seperti penjualan, honor, bunga, dividen, dan sewa. Keuntungan terdiri dari keuntungan penjualan, aktiva jangka panjang, dan keuntungan tak terduga atas penjualan sekuritas. Definisi beban terdiri dari beban dan kerugian. Beban umumnya terbentuk dari aktivitas sehari-hari perusahaan dan beberapa bentuk seperti harga pokok penjualan, depresiasi, sewa, gaji, dan upah, serta pajak. Kerugian terdiri dari perubahan restrukturisasi dan kerugian tak terduga atas penjualan sekuritas. Komponen-komponen dalam laporan laba rugi. Pada saat pengungkapan, penggunanya dalam memahami performa keuangan untuk tahun berjalan dan beban sebuah basis untuk memprediksi hasil di masa depan. Komponen-komponen yang ada di dalam laporan laba rugi umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjualan. Yang kedua, harga pokok penjualan. Yang ketiga, laba kotor. Yang keempat, beban penjualan. Yang kelima, biaya administrasi. Yang keenam, pendapatan dan beban lain-lain. Yang ketujuh, laba operasional. Yang kedelapan, biaya perdanaan. Yang kesembilan, laba sebelum pajak. Yang kesepuluh, pajak penghasilan. Yang ke-11, laba bersih. Yang ke-12, laba per lembar saham. Nah, pelaporan dalam laporan laba rugi ada laba kotor, laba dari aktivitas operasi, laba sebelum pajak penghasilan, laba bersih, alokasi kepentingan non-pengendali, laba per lembar saham, penghentian operasi, alokasi pajak intraperiod. Nah, isu-isu pelaporan lainnya. Yang pertama, jurnal koreksi. Jurnal koreksi merupakan jurnal yang dibutuhkan ketika seorang akuntan menyadari adanya kesalahan dalam mencatat atau menghitung suatu transaksi. Yang kedua, laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba dari operasi yang dibagikan kepada para pemegang saham. Laba ditahan digunakan dalam pembagian dividen, namun tidak semua
laba dibagikan ke pemegang saham, hanya beberapa persen saja sesuai dengan ketentuan perusahaan. Nah, yang ketiga, laba komprehensif. Perusahaan pada umumnya memasukkan di dalamnya semua pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian yang diakui selama periode. Item-item tersebut diklasifikasikan ke dalam laporan laba rugi. Jadi, para pembaca laporan keuangan dapat lebih baik dalam memahami arti dari beberapa komponen dari laba bersih. Perubahan-perubahan di prinsip akuntansi dan pembetulan kesalahan dikecualikan dalam penghitungan laba bersih karena pengaruhnya ke periode sebelumnya. Yang keempat, laporan laba rugi kedua. Laporan laba komprehensif. Di laporan yang terpisah menunjukkan bahwa keuntungan dan kerugian diidentifikasikan sama seperti laba komprehensif lainnya, mempunyai status yang sama dengan keuntungan dan kerugian biasa. Menempatkan laba bersih di laporan laba komprehensif menunjukkan hubungannya dengan laporan laba rugi yang biasa. Yang kelima, penggabungan laporan laba komprehensif. Pendekatan yang kedua, dalam pelaporan komprehensif IKOM disajikan kombinasi laporan laba komprehensif. Dalam laporan ini, laba bersih sebagai subtotal dan total laba komprehensif sebagai total akhir. Gabungan laporan keuangan laba komprehensif menjadikan laba bersih sebagai subtotal mempunyai kelemahan. Yang keenam, laporan perubahan modal. Laporan ini menunjukkan perubahan di setiap perubahan akun modal dan total modal untuk setiap periode. Item-item yang dimasukkan: A. Laba komprehensif selama periode. B. Iuran dan pembagian ke pemilik. C. Rekonsiliasi jumlah tercatat setiap komponen modal dari awal sampai akhir periode. Bab 5. Laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Laporan posisi keuangan atau neraca, laporan posisi keuangan atau statement of financial position atau yang biasa dikenal dengan neraca. Yang pertama, merupakan pelaporan atas aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari perusahaan bisnis pada tanggal yang telah ditentukan. Yang kedua, merupakan penyediaan informasi tentang sifat maupun jumlah dari investasi di dalam sumber daya yang bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam melakukan prediksi jumlah, waktu, serta adanya ketidakpastian terhadap arus kas di masa yang akan datang. Kegunaan neraca. Kegunaan neraca antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghitung laju keuntungan. Yang kedua, mengevaluasi struktur modal. Yang ketiga, menaksir resiko dan arus kas di masa mendatang. Yang keempat, menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Nah, keterbatasan neraca ini sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar aktiva dan kewajiban dicatat pada biaya historis. Yang kedua, menggunakan pertimbangan dan estimasi. Yang ketiga, beberapa pos dari nilai keuangan diabaikan. Klasifikasi neraca. Unsur-unsur dalam neraca, yang pertama ada aktiva, sumber daya yang dikelola oleh perusahaan yang berasal dari transaksi masa lalu dan dari sumber daya tersebut perusahaan mengharapkan keuntungan. Nah, yang kewajiban menampilkan kewajiban dari entitas yang timbul dari kejadian masa lalu dan akan ada arus kas yang keluar untuk membayarnya. Nah, yang ekuitas merupakan hasil dari semua aktiva dikurangi dengan semua kewajiban. Subklasifikasi ada aset, non-current asset, investment, property, plant and equipment, intangible asset, other asset, current asset. Yang equity and liabilities, ada equity, ada share capital, share premium, retained earnings, accumulated other
comprehensive income, non-controlling insurance atau minority insurance, non-current liabilities atau current liabilities. Nah, yang aktiva tidak lancar ini umumnya terdiri atas yang pertama investasi jangka panjang, yang kedua properti, pabrik, serta peralatan, yang ketiga aktiva tak berwujud, yang keempat aktiva lainnya. Nah, aktiva lancar yang pertama ada persediaan, yang kedua piutang, yang ketiga beban dibayar di muka, yang keempat investasi jangka pendek, yang kelima kas dan ekuivalen kas. Ekuitas pemilik ini yang pertama share capital, yang kedua share premium, yang ketiga retained earnings, yang keempat accumulated other comprehensive income, yang kelima treasury shares, yang keenam non-controlling interest atau minority interest. Nah, yang format neraca ini yang pertama format akun, yang kedua format laporan. Yang laporan arus kas, satu dari tiga dasar dari pelaporan keuangan adalah menaksir jumlah, waktu, dan ketidaktentuan arus kas. Membutuhkan laporan arus kas atau statement of cash flows. Tujuan laporan arus kas, tujuan utama adanya laporan arus kas yaitu sebagai wadah dalam penyediaan informasi yang relevan tentang penerimaan maupun pembayaran kas pada suatu perusahaan selama periode tertentu. Isi dan format laporan arus kas. Nah, yang pembuatan laporan arus kas ini, informasi yang digunakan dalam rangka pembuatan laporan arus kas umumnya sumbernya berasal dari yang pertama neraca komparatif perusahaan, yang kedua laporan laba rugi pada tahun sebelumnya, yang ketiga data transaksi yang terpilih. Nah, langkah-langkah dalam membuat laporan keuangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kas yang diperoleh dari suatu aktivitas atau yang digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan aktivitas. Yang kedua, menentukan kas yang diperoleh dari ataupun dipakai dalam suatu aktivitas, investasi, ataupun pembiayaan perusahaan. Yang ketiga ini menentukan besarnya perubahan kas dalam periode berjalan perusahaan. Yang keempat, membuat rekonsiliasi terkait adanya perubahan kas dengan menggunakan saldo awal kas dan saldo akhir kas yang dimiliki oleh perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.